Bab 38.2, Hati Singa Eward 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gillette, setelah memelototi Lovelian, Tanis menoleh ke suaminya. Kita tidak benar-benar perlu membawa pulang Eward, kan? Edward tidak. Dia belum benar-benar mencoba ilmu hitam. Dia hanya mencoba, itu saja. Gillette tetap diam. Tanis memohon, karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Jika kita menganggap ini sebagai pelajaran, maka dia mungkin akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Jadi tidak bisakah kita? Tanis tidak merasa putus asa. Qian dan Ciel sedang menunggu mereka di perkebunan utama. Saat Edward pergi ke Arot, Qian dan Ciel sibuk mendapatkan persetujuan dari anggota keluarga utama. Tidak mungkin bagi putra tertua, yang telah kembali setelah menyebabkan skandal, untuk mendapatkan persetujuan anggota keluarga utama pada saat ini. Itulah mengapa Eward dikirim ke Arot sejak awal. Karena dia tidak dapat menerima pengakuan apapun dengan tinggal di perkebunan utama, Tanis ingin dia memenangkan persetujuan dari orang lain di Arot. Dia berharap bahwa dengan menjadi murid Master Menara Merah dan berinteraksi dengan penyihir luar biasa lainnya, dia akan dapat membentuk ikatan dan mendapatkan kekuatan yang tidak akan tersedia baginya di perkebunan utama. Dia membutuhkan Edward untuk entah bagaimana tetap berada di Arot. Jika dia menjadi murid Lovelian, dia bisa menggunakan dukungan Arquizard untuk mengembangkan dirinya lebih jauh. Skandal ini juga akan menjadi masalah sepele yang harus diabaikan. Tanis berusaha membujuk Gillette, jika dia memiliki kondisi yang tepat, Edward dapat melakukan yang lebih baik. Dia memiliki bakat untuk itu. Kamu juga tahu itu, kan sayang? Edward selalu menyukai buku dan sihir sejak dia masih muda. Cukup, Gillette lelah mendengarkan pembicaraan seperti itu. Dia sangat menyadari bagaimana Edward menghabiskan hari-harinya di Arot. Hasil 4 tahun Edward di sini sia-sia dan tidak berharga. Meskipun dia telah diberikan segala kemudahan dan menerima banyak dukungan, kemampuan magis Edward tidak melampaui lingkaran ketiga. Mempertimbangkan bahwa dia telah dilatih dalam mengendalikan mana sejak dia masih muda, ini adalah tingkat keterampilan yang mengerikan. Dia bahkan hampir tidak bisa disebut penyihir lingkaran ketiga, dalam hal pemahaman dan keterampilannya dalam sihir, dia sebenarnya jauh lebih buruk dari itu. Dengan suara sedih, Gillette berkomentar, dalam lebih dari 300 tahun sejarah klan Hati Singa, tidak pernah ada satupun anggota keluarga utama yang menjadi penyihir hitam. Itu hanya kebodohan masa muda, mata Tanis goyah saat dia dengan lemah mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain. Bukannya langsung menjawab, Gillette malah bertukar pandang dengan Eugene. Maafkan aku, Eugene. Bisakah saya meminta Anda untuk keluar sebentar? Petik 2. Iya, Pak. Eugene sama enggannya untuk terus mendengarkan percakapan yang begitu sulit. Saat Eugene bangkit, Tanis berbalik untuk memelototinya. Aku menyuruhmu bergaul dengan Eward. Meskipun aku meminta untuk menjaga kakakmu. Tanis, mata Gillette terbuka untuk menatap Tanis. Eugene tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi mengapa kamu melampiaskan ini padanya? Petik 2. Tanis berargumen, bocah itu bisa saja menghentikan Edward. Tapi alih-alih mengurus masalah sebelumnya, dia hanya diam-diam menunggu dan membiarkan semuanya terjadi. Jangan katakan apa-apa lagi. Gillette tiba-tiba meraung. Meskipun Eugene, yang telah berdiri di sana dengan sabar, bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan sesuatu kepada Tanis atau tidak, pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya dan hanya menundukkan kepalanya. Aku akan pergi sekarang, kata Eugene sambil berbalik untuk pergi. Tinggal di sini hanya untuk bertindak sebagai target kebencian Tanis akan menjadi urusan yang melelahkan. Setelah Eugene pergi, Tanis memelototi pintu yang tertutup dan menarik napas dalam-dalam. Aku mungkin telah membuat pernyataan yang tidak pantas, aku Tanis. Tapi Gillette, tolong pertimbangkan kembali. Saya tidak akan mengubah keputusan saya. Meskipun Eward adalah putraku, apa yang telah dilakukan anak itu telah mencoreng nama klan. Saya tidak mungkin membiarkan bocah itu tetap berada di Arot, kata Gillette. Tapi tempat apa yang tersisa untuk anak kita di perkebunan utama? Tanis tidak lagi memohon pada suaminya dan malah melampiaskan semua perasaan dendam dan frustrasinya padanya. Kamu tidak melakukan apapun untuk mengamankan posisi Edward. Sebaliknya, kamu hanya mendengarkan setiap permintaan dari Ancila terkutuk itu dan anak-anaknya, serta anak angkat yang bahkan tidak berbagi setetes darah denganmu. Apakah kamu benar-benar percaya itu? Gillette bertanya pelan, kehilangan amarahnya. Dia menatap Tanis dengan mata kecewa dan berkata, saya telah memberikan semua yang mereka minta kepada anak-anak saya. Aku mengirim Eward ke Arot karena dia ingin belajar sihir. Jika itu benar-benar demi Edward. Tanis melompat dari kursinya dengan ledakan keras ini. Saat dia terengah-engah, dia bergantian memelototi Lovelian dan Gillette. Maka kamu seharusnya memastikan bahwa Eward menjadi murid Lovelian, bagaimanapun caranya. Dan jika kamu benar-benar khawatir tentang Edward yang salah, kamu seharusnya mengirim seseorang untuk memantau dan mengendalikan anak itu. Tolong, berhenti saja, Gillette menghela nafas panjang dan menjatuhkan wajahnya ke tangannya. Memantau dan mengontrol. Bukankah itu karena Eward membenci pembatasan seperti itu sehingga dia meninggalkan perkebunan utama dan pergi ke Arot di tempat pertama? Gillette telah menaruh kepercayaannya pada putra sulungnya. Karena Eward terus-menerus dipantau dan dibebani dengan harapan sepanjang hidupnya, Gillette percaya bahwa begitu dia tiba di Arot, dia akan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, hidup sendiri.
Desas-desus tentang Eward yang semakin dekat dengan Sucubi dan Demon Fog, Gillette sudah mengetahuinya. Tetapi jika hanya itu yang ada, Gillette masih bisa mengizinkannya. Namun, ilmu hitam dan obat-obatan telah bertindak terlalu jauh. Tolong jangan membawa malu lagi ke klan Lionheart. Dan untuk diriku sendiri, pinta Gillette. Tanis memekik, malu. Jangan konyol. Jika dia kembali ke rumah utama seperti ini, aku akan menjadi orang yang tidak bisa menanggung rasa malu itu semua. Saya lebih baik mati daripada melihat itu terjadi. Gillette berusaha membujuknya, aku juga tidak percaya bahwa tetap di Arrot akan baik untuk Edward. Jika dia masih memiliki keinginan untuk belajar sihir, maka di perkebunan utama, kita bisa. Jika kamu bertekad untuk membawa Eward kembali bersamamu, maka aku akan membawa Eward kembali ke tanah milik keluargaku. Tanis menolak untuk menyerah. Jika mereka kembali ke perkebunan utama seperti ini, semua rencananya akan kacau. Eward akan didorong keluar dari posisinya oleh si kembar, dan Tanis oleh Ancila, mengubah mereka menjadi sepasang boneka. Aku pasti tidak akan pernah membiarkan Edward tetap terjebak di perkebunan utama. Saya lebih suka dia tinggal di rumah keluarga saya, di mana dia bisa belajar sihir tanpa takut ditindas, kata Tanis, kata-katanya menunjukkan ketulusan yang tulus. Tanis tidak ingin menerima ejekan Ancila, dan masih ada waktu untuk memutuskan siapa patriark berikutnya. Karena itu, bagaimanapun caranya, Edward perlu mengembangkan kekuatan yang cukup untuk memperkuat tawarannya untuk posisi itu. Jika dia baru saja kembali ke keluarga utama seperti ini, tidak mungkin baginya untuk membalikkan keadaan pada saudara-saudaranya. Jika itu yang kamu inginkan, Gillette menghela nafas sambil memejamkan matanya. Dia tidak bisa memutuskan tindakan mana yang benar, jadi dia menyerah. Selama Edward setuju, kamu boleh melakukan sesukamu. Hanya itu yang bisa dia katakan. Konten iklan. Sir Eugene Lionheart, Balzac menyapa Eugene dari tempatnya berdiri di sisi lain koridor. Meskipun pria itu telah meninggalkan ruangan terlebih dahulu, dia tidak segera pergi dan malah memilih untuk menunggu Eugene. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak dapat berbicara dengan nyaman meskipun ini adalah pertemuan pertama kami, Balzac mengamati. Eugene dengan belak-belakan menjawab, saya tidak ingin melakukan percakapan yang nyaman dengan Anda, Tower Master. Alih-alih menundukkan kepalanya untuk memberi salam, Eugene memiringkan kepalanya ke suatu sudut sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksenangannya secara terbuka. Melihat reaksi ini, Balzac hanya tersenyum. Sepertinya kamu tidak terlalu menyukaiku, kata Balzac. Bukan hanya Master Menara Hitam yang saya tidak suka, saya membenci semua penyihir hitam, aku Eugene. Apakah begitu? Saya bisa mengerti mengapa. Meskipun 300 tahun telah berlalu, persepsi publik tentang ilmu hitam masih sangat tidak menyenangkan. Saat dia mengatakan ini, Balzac mengangkat bahu. Sebagai seorang penyihir hitam, mau tak mau aku merasa itu sangat disayangkan. Meskipun mungkin tampak tidak dapat diandalkan datang dari bibirku sendiri, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Petik 2. Eugene membalas, bahkan jika Master Menara Hitam sendiri tidak melakukan kesalahan apapun, bukankah ada banyak penyihir hitam yang berkeliaran melakukan perbuatan jahat? Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Sayangnya, masih banyak penyihir hitam bebas berkeliaran di dunia, melanggar larangan eksperimen manusia. Meskipun hukum Arrot dan Menara Sihir Hitam sangat memberlakukan larangan ini, ada banyak tempat bagi penyihir hitam untuk melarikan diri dari hukum ketat ini di dunia yang luas ini. Tapi penyihir hitam bukan satu-satunya, kan? Balzac menunjukkan sambil memamerkan giginya sambil tersenyum. Orang-orang seperti penyihir dapat dengan mudah mengorbankan sesuatu seperti moral demi memuaskan rasa ingin tahu dan keinginan mereka sendiri. Atau, secara sederhana, ada lebih banyak penyihir yang menyimpang daripada penyihir hitam yang menyimpang. Yah, kamu mungkin benar tentang itu, tapi Eugene dengan ragu setuju. Bukankah Edward salah satu contohnya? Dia hanya penyihir, bukan penyihir hitam. Dia hanya mencoba menggunakan ilmu hitam sebagai sarana untuk mencapai tujuannya sendiri. Meskipun mungkin tidak berhasil, perselingkuhan dengan Edward ini tidak dimulai karena ilmu hitam, tetapi karena keinginannya sendiri. Apa sebenarnya yang ingin kamu dengar dariku? Eugene bertanya dengan tidak sabar. Aku hanya berharap kamu setuju untuk tidak mentransfer ketidaksukaanmu pada ilmu hitam kepadaku. Sambil tertawa kecil, Balzac berjalan ke Eugene dan menawarkan tangannya. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda, Sir Eugene. Penampilanmu dalam upacara kelanjutan garis darah telah terkenal selama beberapa tahun sekarang. Dan aku juga mendengar bahwa baru-baru ini kamu telah menunjukkan beberapa pencapaian hebat dalam sihir juga. Petik 2. Eugene mengerutkan kening, kurasa aku belum melakukan apapun yang bisa dianggap pencapaian hebat. Apakah kamu tidak meminta Red Tower Master untuk menulis surat rekomendasi untuk Akron? Balzac mengangkat alis. Itu saja berarti pencapaian Anda cukup besar untuk mendapatkan pengakuan seperti itu, Sir Eugene. Eugene menolak untuk mengambil tangan Balzac yang terulur. Sambil dengan santai menurunkan tangannya kembali, Balzac menatap Eugene. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan, meskipun saya tidak dapat memberitahu Anda ini di dalam ruangan, bagian dari tanggung jawab yang telah saya putuskan untuk ambil atas insiden ini juga melibatkan Anda, Sir Eugene. Bagaimana apanya? Eugene bertanya dengan hati-hati. Akan sulit bagimu untuk memenuhi syarat masuk ke Akron hanya dengan surat rekomendasi dari Red Tower Master.
Karena sayangnya untuk Anda, Sir Eugene, Master Menara dan penyihir lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan akan menolak Anda dengan alasan bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan. Terus, apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan menulis surat rekomendasi untuk saya juga, Kepala Penyihir Balsak? Aku sangat tertarik dengan bakatmu Eugene. Dan, ya, itu bukan satu-satunya faktor. Balsak melirik ke pintu yang tertutup sebelum melanjutkan berbicara. Faktor lainnya adalah aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan Kepala Penyihir Lovelian. Meskipun aku tidak memiliki perasaan buruk padanya, Tuan Menara Merah tidak menyukaiku hanya karena aku seorang penyihir hitam. Selain itu, saya merasa mungkin menerima permusuhan dari klan Lionheart karena insiden ini. Jadi karena itu, Anda mengatakan bahwa Anda akan menulis surat rekomendasi untuk saya. Ya, sejujurnya, bahkan jika saya menulis surat rekomendasi yang mendukung proposal Kepala Penyihir Lovelian. Ya, saya tidak berharap itu saja akan cukup untuk membuat Anda menyukai saya, tetapi tidakkah itu setidaknya mengurangi ketidaksukaan Anda terhadap saya? Itu juga akan menunjukkan ketulusan saya untuk bergaul dengan klan Lionheart. Petik 2. Jika Anda menawarkan untuk menulis satu untuk saya akan dengan senang hati menerima bantuan Anda, jawab Eugene dengan cemberut. Meskipun dia tidak menyukai penyihir hitam, itu tidak berarti dia percaya bahwa ketidaksukaannya harus meluas ke hadiah yang mereka tawarkan. Tapi bahkan jika aku melakukannya, aku tidak bisa berjanji untuk berteman denganmu, Kepala Penyihir Balsak, Eugene memperingatkan. Selama kamu tidak membenciku sebanyak yang kamu lakukan sekarang, itu sudah cukup. Dengan senyum lebar, Balsak melangkah mundur, membiarkan Eugene pergi, hanya itu yang ingin kukatakan. Maafkan aku karena menahanmu di sini. Apakah kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah kakak laki-lakiku? Ketika dia melewati Balsak, Eugene memutuskan untuk menanyakan pertanyaan ini secara terbuka. Mendengar kata-kata ini, Balsak tertawa terbahak-bahak. Saya sangat bangga menjadi penyihir hitam, katanya, mata yang tersembunyi di balik kacamatanya berbinar. Keberadaan penyihir hitam yang tidak kompeten hanyalah aib bagi ilmu hitam. Bahkan jika dia adalah putra tertua dari keluarga Lionheart, selama dia tidak memiliki bakat luar biasa, saya tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menawarkan dia kesempatan untuk bergabung dengan kami. Apakah itu cukup untuk menjawab pertanyaanmu? Iya itu. Eugene mendecakkan lidahnya saat dia mengingat pemandangan Edward yang gemetar saat air mata mengalir di wajahnya. Bajingan yang menyedihkan.